Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memandu teman-teman untuk menyusun paper dengan baik dan benar sesuai dengan panduan dari publikasi Jurnal Teknik Informatika Umum. Nah, baik untuk selengkapnya teman-teman bisa simak di video kali ini. Untuk sebelumnya, bahwa pada publikasi di informatika ada dua. Yang pertama itu Diglip Info. Ini adalah kewajiban bagi setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan KP dan juga skripsi. Wajib untuk menyusun paper atau menyusun jurnal dan akan diterbitkan pada Diglip Info. Nah, Diglip Info ini di mana teman-teman bisa akses di jurnal sini, jurnal.umu ACID, kemudian di Diglip Digital Library Teknik Informatika. Nah, Diglip ini adalah semua hasil-hasil dari KP dan skripsi kita akan kumpul di sini atau kita akan publikasi di sini. Dan apabila seandainya jurnal tersebut masuk dalam kategori jurnal yang baik dari segi penulisan dan dari segi tema yang diangkat, maka kita akan terbitkan pada jurnal JTIVA atau jurnal yang skalanya nasional, yaitu JTIVA. Nah, jadi tidak perlu merasa takut apabila teman-teman tidak diterbitkan pada Diglip Info, berarti jurnal kalian itu kita terbitkan pada JTIVA. Dan kita kembali pada Diglip Info. Diglip Info ini merupakan kewajiban wajib bagi setiap mahasiswa untuk menyusun papernya dan diterbitkan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di layar sini bahwa oke, kapan sih kita harus menulis paper? Nah, jadi teman-teman sudah harus menulis paper pada saat teman-teman sudah progres 50% penulisan buku KP ataupun TA, ya. Kemudian selanjutnya kapan paper tersebut diupload? Nah, diupload adalah ketika saat seluruh isi konten paper telah disetujui oleh pembimbing KP atau TA, dibuktikan dengan berita acara yang telah disetujui oleh pembimbing. Oke, jadi ketika di 50% teman-teman sudah harus sedikit demi sedikit untuk menyusun papernya. Nah, teman-teman silakan download template-nya, berita acaranya di situs Diglip. Nah, situsnya juga saya akan taruh atau saya akan letakkan di deskripsi video ini. Oke, jadi di sini teman-teman silakan ke jurnal UMAS ID, kemudian pilih Digital Library Teknik Informatika. Selanjutnya di sini bagian paling pojok sini. Nah, bagian paling pojok sini adalah template-nya, kemudian ada berita acaranya dan juga tata cara publikasinya. Nah, untuk berita acara seperti ini, sebentar saya buka. Nah, jadi berita acara ini ketika saat adik-adik sekalian sudah selesai menyusun untuk membuat papernya sesuai dengan template dari publikasi kita, teman-teman silakan mengisi nama, NPM, judulnya, kemudian pembimbing utama atau pembimbing 1, kopembimbing atau pembimbing 2, dan juga mahasiswa. Nah, teman-teman harus memberikan ini kepada pembimbing dengan tujuan bahwa pembimbing telah mengkoreksi jurnalnya sesuai dengan isi dari KP atau skripsi dari adik-adik sekalian. Nah, ini sebagai berita acara gitu. Salah satu pembimbing bisa salah satu saja atau bisa dua-duanya. Nah, tujuannya ada berita acara ini bahwa paper atau jurnal yang ada dibuat itu telah disetujui oleh pembimbing. Nah, kemudian setelah disetujui, teman-teman bisa membawa naskahnya berupa print kepada tim publikasi di kampus atau di prodi. Nah, jadi di situ kita juga akan ngecek apakah penulisan itu sudah sesuai dengan template penulisan dari Diglip Info. Nah, apabila sudah kelar, nanti di sini kita akan beri persetujuan dan lembaran ini akan diberikan ke sekretaris prodi untuk ditindaklanjuti sebagai persyaratan untuk kelulusan dan pengambilan ijazah, seperti itu. Kemudian, jadi langkah-langkahnya sangat mudah ya, teman-teman menyusun dulu. Setelah menyusun, ke pembimbing, minta pembimbing untuk mengkoreksi.
Apabila sudah selesai, nah ke bagian tim publikasi, karena nanti di bagian tim publikasi akan mengkoreksi tentang penulisan apakah sudah sesuai dengan template ataupun tidak. Nah, jika sudah, berarti berita acaranya ini kami akan cross check, dan berita acara ini silakan kalian kumpul ke program studi, khususnya ke sekretaris prodi atau ketua program studi. Dan selanjutnya di sini selain dari ada berita acara, di sini juga ada template. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa ini merupakan template dari publikasi KP Jurnal ya, KP BTA maupun KP. Jadi penyusunan itu disesuaikan dengan model dari paper kita gitu. Jadi teman-teman atau adik sekalian diharapkan menyesuaikan template sesuai dengan template yang kita gunakan. Nah, ini saya sudah download. Kalian pilih yang Word saja. Nah, jadi penulisan kita ini seperti ini. Nah, oke. Dan di sini ada logo, kemudian ada kopnya seperti ini. Nah, untuk template ini kita adopsi dari Elsevier, template Elsevier. Jadi diharapkan teman-teman juga menyesuaikan penulisan jurnal sesuai dengan template ini. Jadi usahakan diketik ya. Biasanya yang sering terjadi kekacauan atau istilahnya apa ya, tidak penulisannya sering tidak sesuai karena biasanya copy paste dari jurnal langsung gitu. Nah, copy paste dari skripsi atau KP tanpa adanya koreksi, sehingga settingan di KP atau settingan di pembukuan skripsi itu mempengaruhi template di sini. Jadi sarannya baiknya ada sebagian yang kalian harus copy dan sebagainya tidak perlu gitu ya. Diketik sendiri langsung di sini. Nah, yang pertama adalah judul KP. Di sini diisi judul KP dengan time instrument dengan 16 ya, fontnya size 16, kemudian bold. Selanjutnya yang kedua adalah nama dari penulis, pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Dan disingkat ada simbol A, B, dan C. Kemudian asal atau universitas dari ketiga pembimbing tersebut. Nah, di sini karena misalnya kalau di sini penulis pembimbingnya adalah dari satu instansi yang sama, maka kita hanya perlu mengetik A, B, C, D dengan instansi. Namun apabila seandainya antara penulis pembimbing dan pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu berbeda, maka kita harus pisahkan. Nah, karena yang pasti sama ya di sini. Nah, jadi penulisannya seperti A, B, dan C. Kemudian yang selanjutnya adalah email. Nah, di email sendiri sini teman-teman ada sekalian wajib untuk menulis emailnya, karena email sini nanti akan ketika saat teman-teman upload, nanti segala konfirmasi akan melalui dengan email yang teman-teman akses di sini. Kemudian ada email pembimbing dan juga email pembimbing 2. Nah, karena apa? Karena ini nanti akan terintegrasi dengan Google Scholar. Kemudian menggunakan jenis rose time instrument dengan 8, fontnya size-nya 8 dan modelnya italic. Selanjutnya turun ke abstrak. Untuk abstrak sendiri itu diperlukan abstrak yang ringkas, spesifik, akurat, dan faktual. Jadi abstrak harus menyatakan secara singkat alasan penentuan permasalahan objek yang diteliti, solusi yang diusulkan, metode yang digunakan, kontribusi yang diusulkan, dan tujuan penelitian yang diraih. Jadi dan hasil serta kesimpulannya. Soroti bagaimana perbedaan keuntungan ditawarkan dari metode yang sudah ada dan sebelumnya. Jangan menampilkan langkah-langkah atau prosedur, jangan menampilkan sumber sitasi, maksimal kedua abstrak versi dari Indonesia dan Inggris yang ini tidak melebihi 1 halaman ini. Abstrak adalah abstrak seperti iklan dari artikel Anda. Jadi buat semenarik mungkin dan mudah untuk dimengerti. Jadi abstrak itu disusun sebagai iklan sehingga ketika ada pembaca yang membaca menjadi tertarik dan menjadi penasaran ya. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya juga. Kemudian setelah abstrak versi Indonesia, nah di sini kalau Indonesia menggunakan size-nya 10, sedangkan kalau yang Inggris, nah ini kita menggunakan size-nya 9 dengan model italic ya. Jadi harus diperhatikan dan usahakan antara abstrak di sini teman-teman, antara abstrak dan ini itu memakan 1 halaman, diminimalkan ya. Sehingga abstrak ini hanya muncul 1 halaman. Dan kemudian kita juga ada hashtag di belakang sini. Teman-teman perhatikan ini hashtag dari copyright kita.
Jadi ini juga sangat penting ya. Oke, dan selanjutnya bentar. Oke, di selanjutnya ini adalah penulisan seperti biasa. Ada beberapa bab, biasanya ada bab pendahuluan, kemudian ada landasan teori, kemudian ada hasil dan kesimpulan atau metodenya dulu, kemudian ada hasil dan kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan penting terkait dengan penulisan. Di antaranya saya singkat saja, teman-teman bisa baca di sini ya. Sebelum menulis, alangkah baiknya dibaca dulu. Oke, ini tadi sudah. Spasinya 1. Isi artikel itu isi artikel ya, artinya isi dalam konten sini itu kita gunakan Times Roman dengan size-nya 10 gitu. Kemudian artikel ini dilengkapi dengan abstrak bahasa Inggris. Masing-masing abstrak untuk bahasa Indonesia menggunakan size 10 dan untuk bahasa Inggris menggunakan size 9. Sudah ya ini tadi. Judul maksimal 20 kata yang lugas, informatif, dan menggambarkan permasalahan objek penelitian. Ini sudah foto penggunaan format penulisan tahun program studi, ya ada di bagian bawah. Kemudian, oke, dan kemudian apa di sini sebentar saya besarkan. Tag menggunakan format setiap halaman awal menggunakan default page. Jadi di sini halamannya itu sudah teratur secara otomatis. Jadi harapannya bahwa ketika saat teman-teman menggunakan template ini, teman-teman jangan diedit lagi gitu. Kalian cukup untuk menulis karena kita menggunakan maksudnya different page ini kayak seperti ini. Sebentar. Contohnya mana ya? Sebentar saya buka dulu di sini. Oke. Nah, penulisan untuk Jativa juga sama dengan template yang sebelah, cuman beda di bagian kopnya. Misalkan sebentar. Nah, jadi halamannya sendiri itu sebentar saya buka dulu. Oke, kita buka yang sembarang saja. Oke, sebelum menunggu. Oke, kita buka ini. Nah, jadi sistem penulisan halaman di sini kita menggunakan posisi kiri dan kanan atas. Nah, misalnya kayak ini 24, kemudian nanti akan 25 di samping sini. Jadi kiri dan kanan ya, seperti itu. Dan ini terperlu setting ini secara otomatis. Jadi yang terpenting bahwa ketika saat teman-teman menulis di sini, usahakan seperti ini ya. Oke, misalkan gini, saya contohkan satu sampel biar nanti ketika saat menulis teman-teman tidak terlalu sulit. Misalkan ini adalah isi jurnal, kalian copy paste seperti ini. Kemudian misalkan saya akan ambil tulisan dari misalkan tempat lain ya. Sebentar. Oke, misalkan saya ambil dari sini. Nah, misalkan ini adalah tesisnya kita atau bukan tesis ya, skripsinya kita copy, Ctrl C. Kemudian kita jangan hapus dulu bagian pertama, paragraf pertama. Kita paste aja di sini misalkan. Kita paste di sini. Setelah di paste, nah baru kita mengikuti. Misalkan ini belum teratur. Misalkan posisi saat kita paste ini dia masih posisinya begini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menempatkan kursor kita di posisi yang benar atau di susunan paper yang benar, klik format pointer, dan klik di sini. Nah, kemudian di bagian ini tidak terpakai, teman-teman silakan hapus. Nah, begitu caranya sehingga nanti tidak mengganggu settingan dari template ini. Gitu. Karena kebanyakan yang terjadi kesalahan adalah seperti tadi, di copy paste dan tidak disetting sesuai dengan settingan di template ini sehingga penyusunannya tidak rapi. Oke, kita balik. Oke, kemudian selanjutnya apa ya? Sebentar. Nah, oke. Nah, dan dalam paper ini juga teman-teman wajib untuk mengisi atau
mengisi terkait penelitian yang sebelumnya dan pada penelitian yang hampir mirip dengan penelitian teman-teman sekalian ya, wajib diisi. Kemudian terakhir ada minimal menggunakan sumber referensi, 5 sumber referensi yang wajib, sumber referensi dari jurnal, proceeding yang terkait dengan penelitian Anda, dan referensinya itu up to date 5 tahun terakhir ya. Dan kita juga sarankan jika baiknya menggunakan Yantra India Scopus atau database IEEE. Oke, kemudian apa lagi? Oke, ini setiap referensi yang diikuti dalam teks juga ada dalam daftar referensi dan sebaliknya. Dilarang mengutip yang bersumber dari Wikipedia, blog, atau publikasi yang meragukan. Nah, jadi usahakan penelitian yang kalian buat itu tidak mengcopy paste dari Wikipedia, blog, atau publikasi yang meragukan. Jadi sarannya adalah silakan ngambil referensi dari jurnal, paper yang sudah memiliki legalitasnya. Kemudian untuk penulisan berupa bahasa Inggris wajib dicetak miring ya. Jadi segala penulisan yang ada kata baik kalimat yang bahasa Inggris, nah teman-teman wajib untuk mencetak miring. Nah, kemudian di sini ada landasan teori. Di sini berisikan 5 sumber yang tadi yang up to date. Dilarang mengutip sumber dari Wikipedia, benar. Kemudian di sini ada penulisan subbab seperti ini. Jadi kalau ada subbab, posisi 3 di sini, 1 di sini, dan ini harus sama rata dengan ini. Ya. Ini untuk penulisan subbab. Jika ada 3.1 dan sebagainya. Oke, selanjut lagi ke tabel. Nah, ini yang paling sering banyak sekali yang ketika memasukkan jurnal tidak memperhatikan penulisan tabel yang benar. Nah, teman-teman di pada jurnal kita ini sudah menentukan jenis tabel yang kita gunakan. Nah, dan jenis tabel yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, ini apabila kalau seandainya rincian kita panjang atau banyak kolom, kita gunakan tabel yang versinya seperti ini. Nah, kalau seandainya tabelnya hanya satu kolom seperti ini, nah kita gunakan tabel yang seperti ini. Jadi untuk penulisan tabel sendiri di sini kita gunakan sisi-sisinya itu adalah kita tidak menggunakan garis di dalamnya, dan menggunakan garis itu hanya bagian kop. Teman-teman perhatikan di bagian kop sini. Nah, di bagian kop seperti ini kita lihat garis atas dan garis bawah. Sedangkan untuk samping-sampingnya itu kita tidak menggunakan baris, dan isinya juga tidak menggunakan garis ya maksudnya. Nah, harapannya teman-teman harus menyesuaikan dengan penulisan tabel yang seperti ini. Nah, ini tabel ini versi tabel apabila kalau kita memiliki jumlah kolom yang banyak. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, silahkan teman-teman copy aja. Jika seandainya tabelnya banyak, kalian copy aja sini, copy tabel ini, kemudian isinya dihapus dan disesuaikan dengan isi dari uh, isi dari konten kalian gitu. Kemudian apabila kalau tabelnya versinya sedikit, nah ini versinya begini. Ini versinya 1 kolom, sedangkan kalau ini versinya tabel 2 kolom. Nah, tabel 2 kolom ini sendiri juga punya standar penempatan gitu. Kalau seandainya teman-teman menggunakan tabel 2 kolom yang seperti ini, nah teman-teman jangan meletakkan dia di tengah-tengah gitu. Jangan meletakkan dia di tengah-tengah karena nanti posisinya tidak akan simetris atau tidak terlihat amburadul. Nah, kalau seandainya teman-teman menggunakan tabel yang seperti ini, teman-teman harus menggunakan atau meletakkannya di bagian atas, paling atas atau seperti ini, atau di bagian bawah. Atau di bagian bawah ya. Itu yang harus diperhatikan. Jangan menggunakan tabel dengan 2 kolom ini diletakkan di tengah. Nah, itu nanti akan kurang tempat penempatan dari penulisan ini. Sehingga nanti teksnya juga apa ya istilahnya, teksnya juga padat dan jelas. Jadi ingat kalau menggunakan versi tabel yang 2 kolom, usahakan posisinya itu diletakkan di atas atau diletakkan di bawah ya. Tidak masalah ya misalkan keterangan dari teksnya ada di bagian atas. Terus misalkan saya punya teks nih di bagian sini gitu. Tapi kok di tabelnya di bawah, tidak masalah ya. Yang penting adalah keterangan dari tabel tersebut. Karena yang nanti dan diutamakan ditulis misalkan pada tabel sekian titik sekian, nah sehingga nanti ketika saya dibaca kita bisa merujuk pada tabel mana yang dimaksud. Usahakan hindari bahasa sebagai tabel berikut atau tabel di bawah ini. Nah, hindari penulisan seperti itu. Langsung saja seperti pada tabel 2.1, seperti pada tabel 3.1 di bawah ini, atau seperti pada tabel 4.1 di atas ini. Nah, jadi usahakan
menyebutkan penomoran keterangan dari tabel tersebut. Sehingga ketika tabel diletakkan di bagian posisi mana saja dalam satu halaman ini, kita bisa merujuk secara cepat. Jangan sampai teman-teman membuat tabel yang seperti ini, kemudian di sini ada tabelnya besar, misalnya tabelnya kita letakkan di sini, kemudian ada tabel satu kecil, terus keterangannya di atas, gitu. Keterangan di atas, kenapa keterangan nggak di sini? Nah, maka harapannya bahwa teman-teman seperti tadi. Kemudian eh, selanjutnya itu di bagian keterangan tabel. Nah, di keterangan tabel ini kita menggunakan size-nya 8 ya teman-teman, dengan posisinya seperti ini. Tabel 2, kemudian nama tabel. Ya, jadi dan posisinya itu di bagian rata kiri semuanya. Jadi bukan rata tengah. Bisa ada yang kumpul rata begini. Salah ya. Tabel kita semua posisi di rata kiri. Kemudian gambar juga sama, posisi gambar di sini kita letakkan di bagian kiri juga. Jadi bukan di bagian tengah. Keterangan gambar berada pada posisi kiri. Apabila gambarnya besar, kalian bisa membuat seperti ini. Namun apabila gambarnya kecil, kalian bisa membuat gambar dengan dengan dibagi per kolom seperti ini. Apabila gambarnya kecil seperti ini, gambarnya kecil, nanti dibuat keterangannya seperti ini. Misalkan A, B ya. Kemudian untuk rumus, nah penulisan rumus diharapkan ditulis langsung di sini ya. Jangan di copy paste karena nanti biasanya kalau kita copy paste tabel, misalnya tabelnya kita jadikan dia IMAX, nah biasanya apa ya istilahnya, kontraks atau resolusinya tuh akan pecah. Jadi alangkah baiknya untuk ditulis baik tabel maupun rumus. Jika rumus itu bisa ditulis di Word ya. Dan kemudian untuk penulisan rumus sendiri itu cetak miring ya. Nah, hasil pembahasan. Kemudian setelah hasil pembahasan di sini ada kesimpulan. Benar. Setelah kesimpulan, jika ada ucapan terima kasih silakan diisi. Dan terima kasih ini terima kasih yang ditujukan kepada instansi yang kalian turun atau instansi yang mendukung penelitian ini, gitu ya. Kemudian referensi. Nah, referensi ini untuk penulisan proceeding, jadi bedakan antara penulisan proceeding dan penulisan jurnal serta penulisan buku. Kalau penulisan buku itu adalah nama penulis dibalik, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian penerbit, kota dan penerbit ya. Jadi diperhatikan mengenai penulisan judul. Kalau seandainya referensi yang kalian angkat itu dari buku, maka penulisannya adalah nama dan namanya dibalik. Misalnya kalau saya Gemaria Mandar, jadi Mandar Gemaria gitu ya. Tahun dalam kurung diisi tahun, kemudian diisi judul menggunakan italik ya. Kemudian kota dan penerbit. Kemudian selanjutnya jika kalian mengambil atau mengutip dari jurnal biasa, yaitu nama sama juga nama dibalik. Ini kalau penulisnya 2 orang ya, ini ada 2 orang, ada 3 orang. Jadi misalnya kalau penulis cuma 1 orang ya cuma 1 penulis, tapi sini ada 3, dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada tahun juga. Kemudian ada judulnya di sini. Ini judul. Oke, kemudian ini adalah jurnal. Apa ya istilahnya? Diterbitkan di jurnal mana ya? Ya ini. Oh my god. Nah, ini diterbitkan di jurnal mana atau penerbit jurnal. Kemudian ini adalah posisi halaman, posisi volume, dan ini adalah halamannya. Oke ya. Jadi kalau jurnal berarti nama penulis. Setelah nama penulis ada tahun. Kemudian ada judul. Judulnya tidak dicetak italik ya. Yang di italik itu adalah penerbit dari jurnal tersebut. Ini. Kemudian ada volumenya. Dan yang terakhir adalah halamannya. Dan kalau seandainya di proceeding juga sama, tidak beda jauh antara jurnal dan proceeding, sama. Dan nama penulis dibalik juga, tahun, kemudian judulnya apa, kemudian proceedingnya di mana, ini dia, ini proceedingnya, kemudian halamannya berapa, dan ini penerbit kota, serta ini adalah diterbitkan di mana. Oke,
Ini adalah beberapa hal yang penting yang perlu teman-teman simak untuk menyusun paper atau jurnal eh, sesuai dengan yang ada pada atau ketentuan yang ada pada program studi teknik informatika. Oke ya, semoga jelas, semoga teman-teman bisa mengikutinya dan menyusun paper secara baik dan benar, karena ketika saat paper ini sudah diterbitkan, itu tidak hanya dibaca oleh kalangan informatika atau kalangan keluarga besar program studi informatika, tapi dibaca oleh orang yang akan mengakses atau user luar. Jadi usahakan penulisannya harus benar dan baik, karena nanti itu publikasi ini tidak hanya dibaca oleh tuan rumah, tapi dibaca oleh user yang membaca referensi kita, karena kita sudah mengonlinekan ya, sudah mempublish secara online. Oke, itu saja yang beberapa hal yang penting antara judul, kemudian ada penulis, harapkan diisi email penulis ya teman-teman. Kemudian abstrak, kemudian isinya tabel, posisi tabel, yang ingat yang paling banyak salah itu bagian tabel. Kemudian posisi gambar, posisi keterangan gambar di samping dan keterangan tabel pun di samping. Tabel diusahakan tulis, jangan di copy. Rumus diusahakan tulis, jangan di copy. Kemudian kesimpulan, proceeding penulisan referensi, jika proceeding penulisannya seperti ini, jika jurnal penulisannya seperti ini, dan jika buku penulisannya seperti ini. Dan penulisan untuk referensi itu berdasarkan abjad ya, A, B, C, dan sebagainya. Diurutkan secara abjad. Nah, setelah selesai teman-teman menyusun jurnalnya, silakan teman-teman hubungi dosen pembimbingnya untuk di cross check. Nah, jika dosen pembimbingnya telah menyetujuinya, nanti diberikan paraf di sini. Selanjutnya, paper yang kalian buat itu dimasukkan ke tim publikasi. Tim publikasi akan ngecek juga kembali apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Jika belum, diperbaiki dulu. Jika sudah, berarti tinggal dikumpul. Nah, yang selanjutnya ini ketika saat mengumpulkan itu menggunakan Word ya, karena nanti kita kan ngedit gak semua edit, palingan cuman kita ngedit riwayat memasukkan jurnal tersebut. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai teman-teman bisa langsung mengupload di sini dengan cara di sini ada petunjuknya tata cara publikasi. Teman-teman silakan registrasi. Di sini ada menu-menunya. Setelah registrasi, oke, registrasi selesai, nanti masuk ke menu start, kemudian nanti pilih ini. Di sini akan muncul kerja praktek atau skripsi. Kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Dicentang ini semuanya. Selanjutnya upload. Selanjutnya klik next, atau di bawah sini biasanya ada next. Kemudian nanti akan muncul ini upload file. Kalian pilih artikel teks, kemudian drag upload file kalian berupa file Word ya. Setelah itu continue. Nah, nanti akan muncul pada metadata. Nah, pada metadata di sini teman-teman wajib mengisi judulnya, titelnya di bagian sini, kemudian kalau ada subtitle diisi, kalau tidak dikosongkan. Kemudian diisi abstraknya, copy abstrak yang bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu continue saja, lanjutkan saja, dan masuk pada tahap finish submission. Nah, setelah itu nanti selanjutnya nanti akan dihubungi oleh pihak dari, nanti cek email, di sana bisa cek email apakah nanti diterima atau tidak, ataukah apakah nanti dipublikasi. Biasanya ketika saat berhasil dipublikasi, email akan masuk ya. Dan di sini nanti teman-teman bisa koordinasi dengan tim publikasi di prodi ya. Apabila seandainya tidak bisa diupload, bisa langsung saja ke tim publikasi yang upload. Oke. Nah, jadi dan apabila seandainya seperti biasa sebelumnya saya katakan bahwa ketika jurnal adik-adik dimasukkan ke digital library informatika di sini. Nah, ketika saat jurnalnya ini merupakan kewajiban ya, wajib diisi di sini. Jadi ini semacam perpustakaan atau elektronik dari kumpulan-kumpulan KP dan skripsi
teknik informatika. Kemudian apabila tidak terbit di sini, berarti kemungkinan akan diterbitkan di Jativa. Nah, yang diterbitkan di jurnal Jativa itu ada jurnal yang dianggap baik dari segi tema, yang terbaru dan sebagainya. Itu kita akan terbitkannya di Jativa. Namun untuk digelip adalah kewajiban dari teman-teman yang sudah menyelesaikan skripsi dan juga KP. Oke ya, jadi ini. Oke, selanjutnya seperti biasa, kapan menulis paper silahkan dibaca di sini. Kapan paper diupload? Sesuai dengan ini saya katakan saat seluruh isi konten paper telah disetujui oleh pembimbing, kemudian telah sesuai dengan template di Gilit Info. Selanjutnya kapan deadline waktu kumpul? Nah, di sini ada deadline-nya juga ya, ada jeda 1 minggu setelah sidang seminar KP maupun TA. Papernya dikumpulkan ya. Oke, demikian paduan singkat ini. Mudah-mudahan paduan singkat ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam menyusun jurnal yang baik dan benar dan sesuai dengan template kita. Sehingga nanti ketika saat jurnal ini diterbitkan dan dapat diakses oleh banyak orang, mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk orang lain. Demikian paparan saya sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Apabila ada pertanyaan terkait masalah jurnal dan sebagainya, silakan hubungi kami di tim jurnal. Dan untuk deskripsi link dan sebagainya kita akan masukkan di deskripsi video ini. Oke, di akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.